Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esrin Engsih. Di sini saya akan mempresentasikan analisa saya tentang perencanaan strategis SITI menggunakan metode Work and Prepared studi kasus Sinode GKJ. Apa itu perencanaan strategi SITI? Perencanaan strategi SITI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi berbasis komputer yang akan menggunakan organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis SITI mempelajari pengaruh SITI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Menurut Work and Prepared, komponen perencanaan strategis terdiri atas analisis kondisi bisnis internal, analisis kondisi SITI internal, analisis kondisi bisnis eksternal, dan analisis kondisi SITI eksternal. Hasil dari perencanaan strategis SITI yaitu berupa strategi SI, strategi manajemen SITI, dan strategi TI. Dalam tahapan penelitian ini yaitu tahap pertama dalam kerangka perencanaan strategis SI menurut Work and Prepared yaitu melakukan analisis lingkungan bisnis internal, yaitu dengan menggunakan alat analisa value chain activity. Value chain activity merupakan analisis lingkungan bisnis internal organisasi yang dilakukan guna mengetahui secara jelas proses bisnis yang terjadi di Sinode GKJ, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai rencana strategis SITI untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas ke dalam dua bagian besar, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan SI atau TI. Ini adalah gambar value chain di mana akan dilakukan analisis lingkungan bisnis dan lingkungan SITI secara internal dan eksternal di Sinode GKJ terlebih dahulu. Ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi organisasi dan proses bisnis yang dilakukan oleh Sinode GKJ. Tahap ini bertujuan untuk menelaah kebutuhan organisasi. Masukan yang diperlukan dalam tahapan ini diperoleh dari visi dan misi Sinode GKJ. Kemudian tahap kedua adalah melakukan analisis bisnis eksternal dengan menggunakan alat analisa PES, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Politik yaitu kebijaksanaan pemerintah berupa undang-undang, peraturan pemerintah. Ekonomi yaitu adanya dana bantuan atau hibah dari pemerintah maupun masyarakat. Sosial kultural yaitu masih banyak gereja yang menerapkan SITI. Teknologi yaitu teknologi yang merupakan tulang punggung bagi organisasi sehingga perlu adanya
rancangan yang baik untuk menjamin agar sarana dan prasarana SITI dapat dimanfaatkan secara optimal. Tahap ketiga yaitu tahapan usulan strategi solusi SITI berupa aplikasi yang akan diimplementasikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan di dalam Sinode GKJ sesuai dengan kebutuhan bisnis di organisasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan proses bisnis organisasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tahap sebelumnya yaitu analisis lingkungan bisnis organisasi, kemudian akan menjadi masukan pada tahapan usulan strategi solusi SITI untuk Sinode GKJ. Ini adalah gambar aplikasi-aplikasi yang akan dipetakan sesuai dengan fungsinya masing-masing menggunakan matrik MC-Farland Strategic GERD guna mengetahui prioritas aplikasi yang akan diterapkan di Sinode GKJ di masa mendatang. Berdasarkan aplikasi-aplikasi yang telah diusulkan, maka dibuat rencana implementasi SITI dengan menggunakan roadmap prioritas yang memperhitungkan faktor sumber daya, fungsi, dan kerumitan dari aplikasi yang akan diimplementasikan ke depan. Prioritas implementasinya akan berdasarkan kuadran dari MC-Farland Strategic Grid, yaitu 1. Prioritas 1 aplikasi yang berada di kuadran Key Operational, 2. Prioritas 2 yaitu aplikasi yang berada di kuadran Support, prioritas ketiga yaitu aplikasi yang berada di kuadran Strategik, di prioritas 4 yaitu aplikasi yang berada di kuadran High Potential. Demikian adalah hasil analisa saya tentang perencanaan strategi SITI dalam Sinode GKJ. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.